entertainment yang nggak penting ya. Lu baca-baca berita, lu baca berita ekonomi, lu baca ini mau begini, itu mau begitu, cuman hidup lu gitu-gitu aja ya. Dompet lu sama-sama tipis, hidup lu sama-sama nggak berguna. Tangan lu itu masih diem, ya kelakuan lu tuh nggak ada, ya dan dompet lu juga jadi nggak ada isinya. Lu nggak perlu bohong ke diri lu sendiri. Lu bahkan nonton video ini karena lu takut ya untuk jadi pecundang. Lu takut dilihat sama keluarga lu sendiri bahwa lu adalah orang yang gagal. Lu takut dilihat sama circle pertemanan lu bahwa lu cuman lu yang gagal. Padahal 2025 kemarin mungkin lu udah ngomong ke semua orang ya. Congor lu tuh udah ngomong ke semua orang, ke keluarga lu, ke teman-teman lu bahwa oke tahun ini gua akan jadi orang kaya. Tapi nyatanya apa? 2 bulan ini udah mau ganti tahun tapi lu masih jadi pecundang yang sama. Jadi ini gua kasih tahu ya, deadline ini lu belum telat. Karena waktu lu jadi kaya itu cuma sebentar lagi ya. Timeline-nya ini udah maju. Banyak orang yang meremehkan ketika gue bilang perkembangan AI ya. Dari tahun 2022, gue adalah orang pertama di Indonesia yang ngomong tentang AI. 2022 ChatGPT itu masih beta. Gue udah jadi user pertamanya ya. Itu gue udah baca papernya dari GPT-2 di mana mereka nyimpen semua token yang lu ketik ke mereka tuh gue udah pelajarin dari tahun 2002. Banyak orang itu yang ngeremehin perkembangan AI, perkembangan teknologi ya. Perkembangan semuanya. Gue adalah user ChatGPT mungkin pertama di Indonesia. Gue adalah beta testernya ChatGPT ya. Ketika itu 2022 ya, sebelum itu masih GPT-2 namanya ya, belum 3,5 yang kalian pakai. GPT-2 itu udah gue baca papernya. Di mana semua token yang lu ketik di sana itu disimpan di dalam database mereka. Jadi semua percakapan lu dengan ChatGPT, mau dari GPT-2 sampai GPT-5 yang sekarang, itu disimpan sama mereka. Mereka mungkin banyak yang ngomong di luar ya, bahwa gue itu bikin narasi seolah-olah menakut-nakuti manusia ya. Kalau orang yang awam tentang ini mereka bilang oke ini hanyalah sebagai alat untuk manusia. Iya untuk manusia yang mau belajar dan manusia yang pintar. Tapi ini untuk dunia ini pertama kalinya ya. AI, kepintaran dan fisik ini akan bergabung. Ketika ini dua sudah bergabung, lu jadi pecundang sampah di sana nggak akan diperlukan lagi. Nanti akan ada yang tanya, gimana kalau misalnya yang bawahnya berontak? Dulu yang bawah berontak ya, ketika yang bawah berontak, yang kaya ini nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena mereka harus ngejahit, mereka harus ngelinting rokok. Pabrik-pabrikannya nggak bisa diganti. Jadi ketika mereka demo ya harus diturutin mau lu apa. Tapi ketika semua orang itu secara fisik yang ngelinting rokok bisa diganti robot, akibatnya apa? Ya lu bisa jawab sendiri ya, apakah orang-orang itu masih dibutuhkan atau enggak? Dan ini real ya. Gue barusan pesan kemarin humanoid pertama gue. Itu dari salah satu perusahaan namanya One X Company, Neo, ya gue beli di sini. Itu real ya, dan kita akan lihat mungkin tahun depan shippingnya kita akan lihat ya kemampuan dia untuk bisa beres-beres kantor gue, kemampuan bisa ngobrol. Dan kalian-kalian yang masih skeptis ini mungkin ya akan jadi sampah masyarakat. Gue udah bilang dari setahun lalu ya, bakal ada demografi baru namanya, demografi hantu. Ini bukan orang miskin, ini orang yang gak dibutuhkan di masyarakat.